Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena anugerah-Mu yang limpah dalam hidup ini. Kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Maka pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 ayat 21 sampai ayat 25. Markus pasal 4 ayat 21 sampai ayat 25. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata pada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke, kita perhatikan firman Tuhan. Hari ini saya ambil satu ayat berkata pelita. Pelita itu gunanya untuk menerangi tempat yang gelap. Pelita itu ditaruh tempat yang di kaki dia supaya tempat yang gelap menjadi terang. Tetapi yang sangat menarik pagi ini dikatakan dalam firman Tuhan ayat 21. Lalu Yesus berkata pada mereka, orang yang bawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau batu tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Puji Tuhan, pelita itu taruh dia. Tetapi yang sangat menarik di tempat gantang atau di tempat tidur. Gantang takaran untuk makan, ya, gantang takaran untuk gandum. Jangan pernah kita tertutup oleh karena urusan perut. Urusan perut. Kita melayani Tuhan karena perut. Kita berkorban bagikan judi. Nanti kalau korban Tuhan akan berkati. Tapi melayani berkorban dengan kasih. Sesuatu dilakukan dengan kasih, bukan imbal bagikan judi. Nanti kalau memberi akan diberkati kembali, bukan itu, tapi memberi dengan kasih, bagian kasih seorang ibu kepada anak. Amin. Yang kedua dikatakan tempat tidur. Tempat tidur adalah tempat yang bersih, suci. Ya. Tempat tidur adalah tempat yang suci. Firman Allah berkata dalam Ibrani 13. Ya. Jangankan cemarkan tempat tidur. Itu bicara hal nikah. Nikah kita akan tertutup oleh berita yang menutupi, berita yang bersinar, ya, menutupi tempat tidur, tempat tidur terang benderang, sehingga nikah kita kelihatan. Suami yang benar-benar suami dan istri yang benar-benar istri, bukan isi sisian atau saudara. Hidup dalam kekudusan. Amin. Kita hidup dalam akhir zaman. Kita lihat pohon arah dalam Matius 24 ayat 32 ayat 33. Lihat pohon arah mulai besar. Akhir tanda zaman. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Iran dan Israel. Nanti apa terjadi saya tidak tahu. Seandainya Tuhan izinkan perang nuklir telah kita bersama. Kalau tidak ada terjadi. Soal terjadi.
hari pramugari pasti kita yang di negara Indonesia. Persiapkan hidup yang baik, nikah-nikah kita kelihatan, sehingga orang melihat nikah kita yang baik, bukan suami ada di sisinya, tapi benar-benar suami istri menjaga kekudusan dengan baik. Amin. Menjaga kesucian dengan baik sehingga terang itu nyata dalam hidup rumah tangga kita, sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang Ibrani 13 ayat yang keempat 4 kami. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan berzina akan dihakimi. Tempat tidur harus bersih, terang. Nikah kita harus beres, rumah tangga kita diberi berkat. Amin. Anak-anak ada contoh teladan hidup kita. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, ucapkan makasih. Terima kasih buat firman yang mengingatkan kami. Pelita itu harus ada di atas kaki dia. Terandang tutupai gantang, urusan perut atau urusan nikah itu kotor karena nikahnya tidak baik. Tapi nikah yang kudus sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis relawan. Berikan mereka hikmat yang dari surga, teristimewa takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.